Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Ahlan wa sahlan bikum ayuhat tullab wa talibatil ma'had Ma'hadu Zamzam al-Islami al-Asri Muhammadiyah. Di kesempatan kali ini Ustaz Mansur ingin menyampaikan beberapa hal tentang peningkatan mutu dan kualitas kita sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai orang yang senantiasa ingin maju di bidang bahasa, terutama bahasa Arab. Karena bahasa Arab di pondok pesantren kita adalah bahasa yang sangat diunggulkan. Bahkan di beberapa kelas materi yang berbahasa Arab mencapai 75% bahkan lebih materi yang diajarkan di kelas. Jadi sudah saatnya kita bukan hanya bercakap-cakap dengan teman kita, baik itu ketika pelajaran ataupun di luar pelajaran di asrama menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lain yang memang diwajibkan oleh pesantren kita untuk digunakan di dalam keseharian kita. Di luar itu, ketika kita, apalagi nanti anak-anakku ketika berada di rumah, maka manfaatkanlah segala hal yang menguatkan kemampuan kita dalam berbahasa. Baik itu secara lisan, bercakap-cakap, berbicara, berkomunikasi, ataupun istima' ataupun mendengar. Jadi kemampuan dalam berbahasa, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa yang lain, itu minimal pasti ada 4 step, 4 hal yang harus dikuasai. Yang pertama adalah al-istima', mendengar. Semakin kita banyak mendengar, maka semakin kuat pemahaman kita, maka semakin bagus materi yang akan ada di kepala kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mendengar tentang kebahasaan dengan baik, maka step selanjutnya adalah maharatu al-kalam atau maharatu al-hadith. Kecakapan kita untuk berkata-kata, kecakapan kita untuk berbicara. Kullama kathura al-istima' kullama hasuna al-kalam. Semakin kita mendengar yang baik dalam berbahasa, maka percakapan, obrolan kita pun akan menjadi baik. Kemudian 2 step yang terakhir adalah maharatu al-qira'ah dan al-kitabah. Itu sudah jelas. Setelah kita mendengar yang baik, kemudian berbicara dengan gaya yang benar, maka dua kemampuan yang terakhir adalah membaca dan menulis. 2 kemampuan yang terakhir akan sulit dilakukan ketika 2 kemampuan atau maharah, 2 kemampuan yang pertama tidak kita kuasai. Maka ketika anak-anakku di rumah, manfaatkan segala sesuatu yang bisa meningkatkan kemampuan kita. Dengarkan berbagai sumber, bisa melalui YouTube ataupun yang lainnya. Di sana banyak sekali channel-channel yang memperdengarkan kita, baik itu ceramah-ceramah ataupun film-film animasi yang menggunakan bahasa asing. Terutama ketika kita membuka channel Timur Tengah, di sana banyak sekali channel berita menggunakan bahasa Arab dan bahasanya bagus, bahasanya fusha, dan sangat layak dipertimbangkan untuk kita tonton, kita pelajari dan kita fahami. Anak-anakku semuanya, bahasa Arab terutama dan hampir seluruh bahasa di dunia ini selalu berkembang. Jadi kemungkinan besar istilah-istilah yang dipakai oleh mereka sahibul lughah, ahlul lughah 100 tahun yang lalu akan sangat berbeda. Mungkin tidak semuanya berbeda, namun ada beberapa hal, beberapa kosakata yang berbeda dengan yang mereka ucapkan sekarang. Banyak sekali istilah-istilah yang muncul atau banyak sekali istilah-istilah yang
dari luar bahasa Arab kemudian diterjemahkan atau dicari padanannya di dalam bahasa Arab itu sendiri. Contohnya ketika Ustadz Mansur membuka beberapa qanaah, beberapa channel di berita Timur Tengah, Ustadz Mansur banyak mendapati kosakata seperti al-imlaq. Al-imlaq di sini sangat wajar, sangat maklum digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang amat sangat besar. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan menggunakan istilah kabir, maka itu maknanya sesuatu itu besar. Namun ketika sesuatu itu menunjukkan ukuran yang melebihi batas, melebihi hal yang sewajarnya, atau kita biasanya mengungkapkan dengan sesuatu yang sangat besar sekali, maka beberapa orang Arab mengatakan atau mengistilahkan dengan kata-kata al-imlaq, yang sangat besar gitu ya. Ya raksasa gitu mungkin bisa dikatakan seperti itu. Atau istilah-istilah lain yang memang mungkin dulunya belum ada dan ada sekarang gitu ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia contohnya seperti keyboard atau mouse gitu. Kita kebanyakan dari kita tidak mentranslate atau tidak menerjemahkan, atau jarang sekali kita menggunakan terjemahan yang baku misalnya, atau terjemahan yang biasanya ada di buku-buku. Namun kita terbiasa untuk mengatakan keyboard dalam bahasa asingnya, asalnya memang keyboard, kita mengatakan, mengistilahkan ya dengan keyboard. Ataupun mouse, kita mengatakan untuk mengoperasikan komputer atau di laptop kita mengatakan mouse saja, tidak menerjemahkan. Tapi di bahasa Arab ada istilah khusus yang digunakan oleh mereka ahlul lughah, sahibul lughah, ketika ingin menunjukkan keyboard dan mouse itu. Orang-orang Arab mengatakan bahwa keyboard itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi lauhatul mafatih. Itu translate atau perpindahan bahasa memang secara tekstual gitu. Key dan board diterjemahkan menjadi lauhatu al-mafatih gitu. Atau mereka mengatakan ketika mengistilahkan mouse untuk mengoperasikan komputer atau laptop mereka menggunakan benar-benar menerjemah mouse itu apa dalam bahasa Arab gitu. Mereka mengatakan mouse untuk mengoperasikan komputer atau laptop itu menggunakan istilah hewan, yaitu fa'rah gitu. Jadi benar-benar beberapa dari mereka mengistilahkan seperti itu dan digunakan secara keseharian mereka. Ketika mereka ingin mengatakan keyboard, maka istilahnya adalah lauhatu al-mafatih. Kemudian mouse misalnya mereka mengistilahkan dengan al-fa'rah gitu ya. Nah, itu dari berbagai sumber itu, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca di sosial media misalkan, itu akan sangat-sangat menguatkan kemampuan kita dalam berbahasa ketika kita mendengarkan. Nah, sangat berbeda ketika kita mendengar orang yang non-Arab berbicara bahasa Arab dengan kita mendengar langsung sahibul lughah, orang yang Arabi aslinya. Itu sangat berbeda sekali, baik itu dari uslub, susunan kata atau lahjah, gaya bahasanya itu sangat berbeda. Makanya ketika anak-anakku di rumah dan tersedia berbagai hal yang mendukung kemampuan anak-anakku semuanya, maka manfaatkan itu baik-baik. Buka YouTube untuk mendengarkan podcast menggunakan bahasa Arab, untuk menonton film animasi yang menggunakan bahasa Arab. Betul, banyak film, banyak movie yang diproduksi atau diterjemahkan, didubbing menggunakan bahasa Arab. Tapi Ustadz Mansur menasihati kepada anak-anakku, lihat yang movie atau animasi saja yang didubbing ke dalam bahasa Arab, karena bahasa yang ada di animasi tersebut itu lebih selamat, lebih baik, lebih fusha dibanding film-film secara umum. Maka Ustadz Mansur menasihati untuk yang seperti itu. Atau jika anak-anakku memang tidak terlalu menikmati film-film animasi untuk anak-anak yang menggunakan bahasa Arab, maka bisa anak-anakku membuka seperti yang Ustadz Mansur bilang tadi, channel-channel berita yang ada di Arab. Insya Allah lebih banyak kata-kata atau istilah-istilah baru yang akan anak-anakku semuanya dapatkan dari berita-berita tersebut. Nah, mungkin marrah atau marratain, 1 atau 2 kali, mungkin
pemahaman kita belum secara menyeluruh, belum holistik, belum secara total. Tapi bimururi al-waqt, ya, dengan berjalannya waktu maka kita akan terbiasa mendengarkan sahibul lughah, orang Arab sana ketika mengucapkan, menggunakan gaya bahasa, menggunakan tertib, tarkib, menggunakan uslub mereka. Ketika kita sudah terbiasa, bukan hanya hal-hal tersebut ditaruh di kepala kita, kemudian kita simpan dan tidak kita gunakan, tapi kita senantiasa berlatih untuk mengucapkan apa yang kita dengarkan. Apa yang sudah kita simpan di memori kita, apa yang sudah kita fahami di kepala kita, kemudian kita praktekkan, kita ucapkan, kita sebutkan satu-satu, misalnya dari mufradat atau al-mustalahat al-jadidah kayak imlaq, lauhah, al-mafatih atau fa'rah dan lain sebagainya, ataupun langsung praktek untuk muhadatsah. Di sana banyak sekali istilah-istilah tersebut. Ketika kita sudah menguasai, sudah faham maknanya, maksudnya seperti apa, penggunaan sudah kita mengerti, maka untuk menggunakan dalam jumlah mufidah, untuk diambil untuk bermuhadatsah, untuk bercakap-cakap, itu akan lebih mudah. Kita mengonsep percakapan, mengonsep obrolan menggunakan apa yang sudah kita fahami, apa yang sudah kita hafalkan, itu akan sangat lebih mudah untuk kita. Jadi ketika di rumah nanti jangan sampai kita hanya berfokus kepada hafalan, kita hanya berfokus kepada tekstual apa yang ada di kitab dan lain sebagainya. Manfaatkan hal-hal yang lain di luar kitab, di luar apa yang kita pelajari di Ma'had, insya Allah itu akan menambah kemampuan kita di dalam berbahasa. Dan anak-anakku harus ingat bahwa bahasa Arab ini memang berbeda dengan bahasa yang lain. Kalau kita secara umum bahasa itu untuk berkomunikasi. Jadi bahasa Arab pun demikian, bahasa Arab digunakan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pendapat, untuk memberikan informasi dan lain sebagainya. Namun di luar itu bahasa Arab ini bukan hanya memiliki fungsi demikian, namun di belakang itu masih banyak sekali fungsi dari bahasa Arab kita untuk memahami kitab-kitab, untuk memahami apa yang kita ucapkan ketika berdoa, apa yang kita baca ketika bertilawah dan lain sebagainya. Ada perkataan hikmah dari orang Arab sana bahwa man arada an yukallimallah falyusalli. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka dia haruslah melaksanakan salat. Namun man arada an yukallimahullah falyaqra al-Qur'an. Dan barang siapa yang ingin diajak ngobrol oleh Allah, maka seyogianya dia membaca Al-Quran. Karena dalam sholat itu kita yang meminta, kita yang mengajak ngobrol, kita yang meminta obrolan kepada Allah. Tapi kebalikannya ketika kita membaca Al-Quran, maka kita istisyar, kita harus merasa bahwa seakan-akan Allah itu sedang mengobrol dengan kita, Allah sedang mengajak kita berbicara. Dan dua-duanya baik dalam salat ataupun Al-Quran tidak ada satu kata pun yang menggunakan bahasa kita, yang menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Dua-duanya menggunakan bahasa Arab. Seandainya kita lebih memahami bahasa Arab, seandainya kita lebih mengerti tentang kaidah tata bahasa Arab, maka harusnya sudah saatnya kita memahami apa yang kita baca dari Al-Quran dan apa yang kita minta ketika kita berada di dalam salat. Terima kasih. Itu saja yang bisa Ustadz Mansur sampaikan sebagai nasihat untuk anak-anakku ketika berada di rumah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika di rumah. Jangan terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia tanpa makna. Jadikan setiap momen, jadikan setiap kegiatan itu meningkatkan kapasitas dan kemampuan santri dan santriwati ketika berada di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.